Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, di mana malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bermajlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud Al-Islami ini. Dan sebelum saya mengaji atau menyampaikan kajian di malam hari ini, sekali lagi saya mengajak kaum muslimin untuk sama-sama membantu pembangunan Masjid Jabal Uhud Al-Islami. Dan alhamdulillah sekarang Masjid Jabal Uhud Al-Islami yang merupakan masjid pesantren tahfidz Al-Quran, tempat santri-santri menghafal Quran dan belajar Islam, sedang mengadakan pelebaran ke halaman. Dan insyaallah pembangunan sekarang sudah tahap pengecoran sehingga masih memerlukan biaya yang cukup banyak, sementara waktu masuknya santri-santri baru yang cukup banyak sebentar lagi. Maka selalu saya mengajak kaum muslimin untuk ikut menginvestasikan hartanya untuk akhirat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma naqasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Maka malam ini kita akan membahas tentang sejarah masjid dari zaman ke zaman, sejak zaman Adam sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa masjid ini tempat yang sangat mulia di permukaan bumi. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya tentang tempat yang paling mulia yang ada di bumi ini. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih At-Targhib dari Zubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayyu al-buldani ahabbu ilallah? Rasul, tempat yang mana di bumi ini yang lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ayyu al-buldani abghadu ilallah, dan tempat mana di permukaan bumi yang paling dibenci Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi SAW mengatakan, la adri, saya tidak tahu, hatta as'ala Jibrilah, tunggu saya bertanya dulu kepada Jibril. Fa'atahu Jibril fa'akhbarahu, maka ketika datang Jibril, Rasul bertanya kepada Jibril pertanyaan yang sama. Maka Jibril pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah memberikan jawabannya.
Kemudian Jibril memberitahu Rasul dan mengatakan, anna ahsanal biqa ilallahi al-masajid wa abghadal biqa'i ilallah al-aswaku. Sesungguhnya sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan sesungguhnya seburuk-buruk tempat di permukaan bumi ini adalah pasar-pasarnya. Kalau kita menerapkan hadis ini dalam keseharian kita, maka justru kita melihat bahwa kondisi pasar itu ternyata jauh lebih baik dibandingkan masjid. Karena sekarang pasar itu sudah disulap menjadi mall, bahkan satu mall dengan mall yang lainnya itu saling bersaing. Dan kalau kita melihat banyak orang yang datang ke masjid dengan ke mall, masih lebih banyak ke mall dibandingkan ke masjid. Padahal Rasulullah SAW mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Karena aneh gitu ya, kalau masjid dikosongkan malah mall kemudian diramaikan. Terkadang ada orang datang ke mall itu bukan mau belanja, mau ngadem saja karena nggak ada AC di rumah, supaya merasakan AC datang ke mall, atau hanya untuk jalan-jalan saja, atau numpang kencing atau yang lainnya gitu ya. Intinya bahwa itulah persepsi manusia ketika mereka jauh daripada hidayah Nabi SAW. Bukan berarti orang masuk pasar tak boleh, tidak, boleh saja. Kalau tidak boleh masuk pasar, macam mana mau belanja? Dan macam mana pula dia mau jualan pakaian atau yang lainnya? Akan tetapi Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa tempat yang paling baik itu masjid, dan tempat yang paling buruk itu pasar, karena memang pasar itu tempat maksiat, di mana tidak ada satupun maksiat di luar pasar ada di pasar itu. Sebutkan maksiat apa? Orang datang ke dukun ada di pasar, orang tempel jimat ada di pasar, orang yang menampakkan aurat ada di pasar, orang yang sumpah-sumpah palsu ada di pasar, orang yang bertengkar, berdusta, menggibah, semua di pasar. Makanya kenapa kemudian mulai dari dosa syirik sampai dosa yang paling rendah lengkap di pasar. Itu yang menjadikan kemudian pasar itu seburuk-buruk tempat, sementara masjid itu sebaik-baik tempat. Dan ingat, masjid itu adalah rumah sakit. Kalau rumah sakit yang ma'ruf kita kenal hari ini, itu hanya bisa mengobati penyakit badan saja. Tetapi tidak ada satupun rumah sakit ataupun dokter di dunia ini yang bisa mengobati penyakit hati. Tidak ada ceritanya dokter mengobati penyakit hati. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Hati itu tidak bisa dioperasi. Kalau hati dioperasi bisa mati orang. Sehingga yang bisa mengobati penyakit hati itu hanyalah masjid. Masjid inilah tempat mustashfa limaradil qulub, tempat rumah sakit bagi anda yang terserang penyakit-penyakit hati. Kalau ingin sembuh datang ke masjid, karena masjid ini nur, cahaya. Ingat, masjid ini cahaya, tempat orang salat. Bukankah Rasul yang mengatakan as-salatu nur, salat itu cahaya, dan tempat salat itu di masjid. Dan ketenangan itu ada di masjid. Nabi yang mengatakan seperti itu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah, dibacakan Al-Quran di situ, dipelajari hadis Nabi SAW di situ, kemudian kita duduk di situ mendengarkannya, maka akan disebar ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah itu tenang hati kita. Disebar padanya rahmat.
Bahkan para malaikat akan datang menaungi kita, mengepakkan sayapnya, memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Bahkan kita akan disebut-sebut namanya, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di depan para malaikatnya di atas langit sana. Jadi masjid ini salah satu fungsinya adalah untuk mengobati penyakit hati. Kalau anda mencari penyakit, mencari pengobatan, mencari tempat untuk mengobati penyakit hati anda, datang ke masjid. Hanya itu caranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi faedah tentang masjid, nanti belakangan saya jelaskan tentang faedah-faedahnya. Saya ingin menjelaskan dari sisi sejarah dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Qala al-masjidul haram. Qultu thumma ayyu? Qala al-masjidul aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala arba'una sanatan. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda dari Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar ini bertanya kepada Rasul, masjid yang pertama kali tegak di permukaan bumi itu masjid apa? Maka Nabi SAW menjawab, Masjidil Haram. Itulah masjid yang pertama kali ada di alam semesta ini. Kemudian masjid apa lagi wahai Rasul? Kata Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Kemudian Abi Dzar bertanya lagi, jarak antara pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa tahun? Maka Nabi mengatakan arba'una sanatan, 40 tahun. Dari sini sejarah masjid di bumi ini dimulai dari Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Dan masjid itu tempat sujud, artinya tempat ibadah. Dan sebenarnya bukan hanya kalangan manusia yang memiliki tempat ibadah seperti masjid ini, malaikat pun punya. Makanya ketika Nabi SAW dimi'rajkan sampai ke langit, sebelum ke Sidratil Muntaha, Rasul diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat beribadahnya para malaikat, sama dengan masjid di bumi. Kata Nabi SAW, aku melihat di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat setiap hari masuk, kemudian tawaf, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian pergi entah berantah kemana, apakah diwafatkan ataukah mereka memiliki tugas sendiri. Yang jelas yang 70.000 itu hanya beribadah dalam satu hari di Baitul Ma'mur, kemudian keluar. Dan besoknya datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya lagi datang malaikat dengan jumlah yang sama, dan begitulah seterusnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah kecuali Allah sendiri. Artinya para malaikat pun punya masjid, mungkin bahasa kitanya disebut dengan Baitul Ma'mur. Tetapi kalau di bumi, maka yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Menjadi khilaf para ulama, menjadi khilaf para ulama karena ada yang disepakati. Artinya begini, saya buat dua perkara. Yang pertama, ada yang disepakati berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang kedua, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati berdasarkan nas Al-Quran, yang membangun Masjidil Haram adalah Ibrahim. Itu yang disepakati karena berdasarkan Al-Quran masalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Baitullah Al-Haram dengan putranya Ismail. Dari ayat ini bahwa Ibrahimlah yang pertama kali membangun Masjidil Haram berdasarkan nas Quran. Adapun tentang Masjidil Aqsa, diisyaratkan kepada hadis Nabi SAW tentang
Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, di mana ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah 3 perkara, dan itu berdasarkan riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr ibn As dari Nabi SAW. Lamma faragha Sulaiman ibn Dawud min bina'i Baitil Maqdis sa'alallaha thalathan. Ketika Sulaiman alaihi salatu wassalam selesai membangun Masjidil Aqsa, maka dia pun meminta kepada Allah 3 perkara. Pertama, hukman yusadifu hukmahu, wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Yang pertama, Sulaiman meminta agar hukum yang diterapkan kepada Bani Israel mencocoki hukum Allah, dan Allah beri. Yang kedua, Sulaiman berdoa agar kekuasaannya jangan diberikan kepada orang setelahnya, dan Allah berikan. Makanya ketika Rasul mencekik jin sampai keluar air liurnya dan terasa dingin, kata Rasul, kalau bukan aku mengingat doa Sulaiman, tentu sudah ku gantung jin ini di tiang Masjid Nabawi dan akan menjadi permainan anak-anak. Tapi oleh Rasul dilepas karena teringat doanya Sulaiman ini. Kemudian yang ketiga, seseorang yang datang ke Masjidil Aqsa tidak berniat kecuali salat, kecuali akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Kata Nabi SAW, yang 2 Allah sudah berikan, dan yang nomor 3 aku hanya berharap semoga Allah pun mengabulkannya. Lah dari sini memang Sulaiman yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa, artinya secara nas, jelas, hadisnya sahih. Ya. Adapun tentang sejarah orang yang membangun setelahnya Masjidil Aqsa itu, seperti Masjidil Haram, kembali ke Masjidil Haram, ada di sana kemudian pernah kemudian dibangun oleh Abdullah ibn oleh orang-orang Quraisy. Kemudian setelah itu dibangun lagi oleh Abdullah ibn Zubair. Kemudian setelah itu dibangun oleh Hajjaj ibn Yusuf. Itu dari sisi sejarah. Oke, sepakat, ini berdasarkan Quran bahwa yang pertama kali Nabi Ibrahim yang membangun Masjidil Haram. Kemudian dari sisi hadis, Nabi Sulaiman yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Dan dari sisi sejarah, pembangunan Masjidil Haram itu kemudian diperbaharui oleh orang Quraisy, setelah itu oleh Abdullah ibn Zubair, setelah itu oleh Hajjaj ibn Yusuf. Ini kebanyakan ahli sejarah menjelaskan seperti itu. Baik, kita akan rinci tentang perselisihan para ulama. Sebenarnya siapa yang membangun pertama kali Masjidil Haram ini? Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Haram ini adalah para malaikat. Malaikatlah yang pertama kali membangun Masjidil Haram. Ada juga yang mengatakan yang pertama kali membangun Masjidil Haram itu adalah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang pertama kali membangun Masjidil Haram. Ada juga yang mengatakan bahwa yang membangun Masjidil Haram pertama kali adalah Nabiullah Syith ibnu Adam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali yang membangun Masjidil Haram itu adalah Syam ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Putra Nuh alaihi salatu wassalam, Syam ibnu Nuh. Ini terjadi ittirab, perselisihan yang banyak di kalangan para ulama, walaupun mereka mengerucut kepada 2 pendapat. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Adam. Yang pertama kali membangun Masjidil Haram. Kemudian 40 tahun setelahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam membangun Masjidil Aqsa. Dari sini kita dapat pahami bahwa Ibrahim dan juga Sulaiman bukan membangun dari asasnya, bukan dari pondasinya, tetapi pondasinya sudah ada, mereka hanya meninggikannya saja. Baik yang berpendapat yang pertama kali membangun malaikat,
atau yang berpendapat yang pertama kali membangun Nabi Adam, maknanya bahwa Ibrahim itu hanya sekedar meninggikan, bukan membangun dari awal. Sebagaimana juga Sulaiman bukan membangun dari awal, tetapi hanya mendirikan saja yang sudah ada sebelumnya pondasinya. Itulah cara menjama dalil yang disebutkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Ahaditsil Anbiya, bab kitab Ahaditsil Anbiya, dalam kitab Fathul Bari, apa kata Imam Ibnu Hajar? Inna awwala man assasal masjidal aqsa Adamu alaihi salam, wa qila al malaikatu, wa qila Samu ibninu, wa qila Ya'qub alaihi salam, wa qala kadzalika wa qad wajadtu ma yashhadu wa yu'ayyidu qawla man qala inna Adam alaihi salatu wassalam huwa alladhi assasa kilal masjidaini. Fadzakara Ibnu Hisham fi kitab At-Tijan anna Adam lamma banal Ka'bata amarahu Allahu bis-sayri ila Baitil Maqdis wa an yabnihi fabanahu wa nasaka fihi. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia mengatakan orang yang pertama kali mengasas membangun Masjidil Aqsa dari pondasinya itu adalah Adam. Jadi Adam setelah membangun Masjidil Haram, dia datang ke Palestina, kemudian membangun Masjidil Aqsa 40 tahun setelahnya. Ada juga yang mengatakan malaikat, ada juga yang mengatakan Syam ibnu Nuh, ada juga yang mengatakan Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan dia pun berkata seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan, dikuatkan pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar ini sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Ibnu Hisham, seorang ahli sejarah, dalam kitabnya At-Tijan, bahwa Adam ketika setelah membangun Ka'bah, Allah perintahkan untuk mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian membangun Masjidil Aqsa, kemudian dia membangunnya dan dia pun menyembelih kurban di situ. Maka dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, jelas terjadi khilaf para ulama. Kemudian perkataan yang lain, Al-Imam As-Suyuti dalam syarahnya kepada Sunan An-Nasai mengatakan, anna Adam nafsuhu atau anna Adama nafsahu huwa alladhi wada'al Masjidal Aqsa wa anna bina'a Ibrahim wa Sulaiman tajdidun lima kana assasahu ghairuhuma wa bada'ahu. Kata Imam Suyuti bahwa sesungguhnya Adamlah yang pertama kali meletakkan pondasi Masjidil Aqsa, dan sesungguhnya bangunan Ibrahim dan Sulaiman terhadap Masjidil Aqsa itu hanya sekedar meneruskan apa yang sudah diasas oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau juga menjelaskan persis seperti apa yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan, ketika Nabi SAW menyebutkan arba'una sanatan, jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 tahun, dia mengatakan iskalan. Di sini ada iskal, ada sedikit masalah. Lianna Ibrahim alaihi salam banal Masjidil Haram wa Sulaiman bana Baitil Maqdis wa bainahuma akthar min alfi sanah. Kalau seandainya yang pertama kali yang membangun Masjidil Haram itu adalah Ibrahim, kemudian yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah Sulaiman, bertentangan dengan hadis ini, karena antara Ibrahim dengan Sulaiman itu 1000 tahun, sementara hadis menyebutkan 40 tahun, jadi nggak ketemu. Kalau seandainya orang berpendapat bahwa yang membangun Masjidil Haram adalah Ibrahim, kemudian 40 tahun setelahnya berdiri Masjidil Aqsa oleh Nabiullah Sulaiman, tidak ketemu hadis ini. Karena sekali lagi kata beliau Ibnu Jauzi, jarak antara Ibrahim ke Sulaiman itu 1000 tahun. Berarti bukan mereka yang membangun. Maksudnya bukan mereka yang membangun pertama kali, tetapi yang membangun pertama kali, sekali lagi, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dan yang banyak dirajihkan para ulama
adalah Adam alaihi salatu wassalam. Itu yang banyak dikuatkan oleh ahli tafsir dan juga ahli sejarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Taib, kita akan masuk satu persatu kisahnya. Pertama, Masjidil Haram. Kita akan sedikit bercerita tentang Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Masjidil Haram ini adalah masjid yang tertua di dunia. Karena sekali lagi, sebelum ada masjid di bumi ini, yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang membangunnya. Ada yang mengatakan malaikat. Kemudian masjid ini hancur dan hilang bangunannya, hanya tersisa pondasinya. Lah karena tersisa pondasinya inilah, akhirnya kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Ibrahim membangunnya kembali berdasarkan nas Al-Quran. Berdasarkan nas Al-Quran. Tapi kemudian setelah dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam dan berlalunya zaman, maka masjid itu pun kemudian roboh dan hilang bangunannya, sehingga hanya sisa pondasinya saja. Lah di zaman Quraisy, saya hanya singkat saja karena kita tahu bahwa banyak sejarah sebelumnya, tapi ini yang banyak ditulis oleh ahli sejarah, bahwa setelah robohnya Ka'bah karena Ibrahim sudah meninggal dunia, kemudian juga diperluas oleh Ismail dan Ismail pun sudah meninggal dunia, akhirnya kemudian Ka'bah itu hilang, roboh, kemudian mulailah dibangun dari zaman ke zaman sebelum Quraisy. Lah ada yang mengatakan seperti itu, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dari zaman Ibrahim Ka'bah tidak hancur, atau Masjidil Haram masih tetap berdiri. Hancurnya itu justru ketika datang orang-orang Quraisy. Ada dua sebab kenapa kemudian Ka'bah sampai hancur. Pertama, karena ada seorang wanita membakar gaharu. Ma'ruf gaharu, orang Arab suka membakar gaharu sehingga diambil asapnya, kemudian diambil wangian. Tapi Allah takdirkan apinya itu kemudian menyala besar, kemudian merembet, akhirnya membakar sebagian Ka'bah. Itu satu sebab. Sebab yang kedua, setelah terjadi kebakaran Ka'bah itu datang banjir. Akhirnya banjir inilah yang merobohkan sebagian Ka'bah. Maka Quraisy pun kemudian hendak membangunnya kembali setelah 30 tahun pasca penyerangan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika itu orang-orang Quraisy tidak mau, tidak berani. Akhirnya kemudian pembesar mereka Al-Walid ibn Mughirah memberanikan diri untuk menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, dan mengatakan, kalau yang aku lakukan ini salah, tentu aku yang akan diazab Allah dan kalian tidak mungkin tertimpa azabnya. Tapi kalau yang aku lakukan benar, saya yakin tidak akan ada azab bagiku. Mulailah Al-Walid ibn Mughirah menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah tidak terjadi apapun seperti yang terjadi kepada Abraha, maka beranilah orang-orang Quraisy akhirnya merobohkan Ka'bah dan membangun ulang, tetapi tidak seperti bangunan Ibrahim. Tidak seperti bangunan Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim memasukkan Hijar Ismail ke dalam Ka'bah, tetapi orang Quraisy mengeluarkan Hijar Ismail dari Ka'bah karena kurang dananya, karena disyaratkan dana untuk membangun Ka'bah itu dari dana yang halal. Lah kemudian setelah itu, di saat kekuasaan Madinah jatuh kepada tangan Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah Madinah setelah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini punya anak namanya Muawiyah juga. Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah namanya. Lah karena lemahnya kekuasaan Muawiyah ibn Yazid setelah Yazid itu, akhirnya kemudian banyak kaum muslimin yang melepas baiatnya. Lah ketika banyak kaum muslimin dari berbagai macam negeri melepas baiat kepada Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah ini, maka dari arah Madinah Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri sebagai khalifah. Subhanallah, sambutan luar biasa. Banyak orang-orang yang datang ke Madinah berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair.
dan dia sah menjadi khalifah. Lah di zaman Abdullah ibn Zubair inilah akhirnya Ka'bah yang pernah dibangun orang Quraisy dirobohkan, kemudian dibangun kembali persis seperti bangunan Ibrahim. Hijar Ismail masuk. Tapi sayang, ketika penyerangan Hajjaj ibn Yusuf ke Madinah dan juga ke kota Mekah atas perintah Abdul Malik ibn Marwan, dan berhasil membunuh Abdullah ibn Zubair dan banyak kalangan para sahabat, akhirnya Hajjaj ibn Yusuf merobohkan lagi Ka'bah itu. Bayangkan, dirobohkan lagi, kemudian dikembalikan bangunannya seperti bangunan yang pernah dibangun orang Quraisy. Kemudian di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, banyak orang yang meminta fatwa kepada Imam Malik untuk merobohkan kembali Ka'bah yang pernah dibangun Hajjaj dan dikembalikan sebagaimana bangunan Abdullah ibn Zubair, kan itu yang benar. Tapi Imam Malik menolaknya, alasannya dia tidak mau Ka'bah itu akan menjadi permainan para khalifah, asyik dibangun dirobohkan, dibangun dirobohkan, dan begitu seterusnya. Maka itulah cerita tentang pembangunan Masjidil Haram, karena bagaimanapun haram tidak mungkin lepas daripada Ka'bah. Mulianya Masjidil Haram itu karena ada Ka'bah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini Masjidil Haram mengalami peluasan dan peluasan, alhamdulillah biidznillah, semakin luas, semakin banyak menampung kaum muslimin dan semakin indah. Adapun Masjidil Aqsa, sekali lagi, maka Masjidil Aqsa yang membangun pertama kali ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, Masjidil Aqsa ini hilang, ataupun alias kita katakan roboh gitu ya. Tapi kemudian dihidupkan kembali, dibangun kembali Masjidil Aqsa itu di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, sebagaimana nas hadis tadi. Kemudian setelah Sulaiman meninggal dunia, terjadi penghancuran Masjidil Aqsa di tangan Bukhtun Nasr. Bahkan orang-orang Yahudi akhirnya ditawan, dibantai, dibunuh dan dibawa ke Babil, Irak. Tapi ketika kemudian Babil diserang oleh kaum Romawi, kemudian dikembalikan lagi orang-orang Yahudi ke Yerusalem, ke Al-Quds, kemudian dibangun kembali Masjidil Aqsa dan terus mengalami pelebaran-pelebaran sampai hari ini. Tapi sayang, orang-orang Yahudi, mereka hendak merobohkan Masjidil Aqsa hanya karena sebuah alasan yang tidak masuk di akal, mencari haikal Sulaiman yang tidak jelas di mana haikal itu berada. Mereka terus mencari. Bayangkan, sudah bertahun-tahun, entah berapa tahun orang Yahudi itu mencari haikal, sampai hari ini enggak ketemu. Jangan-jangan mereka hanya membuat opini saja untuk mencari haikal itu, sebenarnya haikal itu tidak ada, untuk merebut Palestina dari tangan kaum muslimin dan jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Baru setelah Nabi SAW ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, baru setelah di zaman Nabi SAW, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW pertama kali membangun masjid adalah Masjid Quba. Kemudian 3 hari di Quba, Rasul SAW berangkat ke kota Madinah, maka Rasul pun membangun masjidnya sendiri yang disebut dengan Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu ada masjid yang dibangun orang-orang munafik kala itu, namanya Masjid Dirar, akan tapi Rasul SAW menyuruh untuk menghancurkannya, karena itu masjidnya orang-orang munafik. Lah sejak saat itu maka berkembanglah masjid dari kalangan Khulafaur Rasyidin, banyak yang membuat masjid di daerah-daerah pembukaan Islam di negeri-negeri. Akhirnya berkembanglah negeri Islam sampai ke seantero dunia, banyak tegak masjid di mana-mana. Sampai hari ini setiap hari ada orang yang membangun masjid, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak masjid di mana-mana, bahkan orang sholat cari masjid tidak sulit, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kadang-kadang suara azan pun tidak terdengar, kadang jarak masjid ke masjid yang lainnya jauh. Tapi hari ini subhanallah, suara muazzin itu lantang dari musola, disaut dari masjid,
dari satu masjid ke masjid berikutnya. Menara ditinggi-tinggikan menunjukkan dari kejauhan sudah tahu, oh itu masjid karena ada menaranya. Maka Allah mudahkan semuanya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, yang ingin saya jelaskan untuk menutupi kajian ini, bahwa di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasul, adalah ketika manusia mulai memperindah masjid tetapi tidak ada penghuninya. Kata Rasul, ma umirtu bitasyidil masajid, aku tadi diperintah untuk memperindah masjid. Karena inti masjid itu bukan dibangun, diperindah, tetapi dimakmurkan. Inti masjid itu. Makanya para ulama mengatakan, bagi sebuah tempat, mungkin bahasa kita ada perumahan yang di situ ada masjid, berbahagialah Anda. Berbahagialah sebuah tempat yang di situ dibangun masjid. Kenapa? Pertama, berarti daerah di situ penuh dengan cahaya iman dan hidayah. Tapi satu daerah kalau sudah tidak ada masjidnya akan mengalami kegelapan, karena tidak ada tempat untuk mengadu. Tapi kalau sudah ada masjid, ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk solat, ada tempat untuk zikir. Kan di zaman Nabi SAW, masjid itu pertama makanu zikri, tempat orang berzikir dan mentarbiyah para sahabatnya. Dari masjid keluar para mujahidin, dari masjid keluar para fuqaha, dari masjid keluar para muhaddithun, dari masjid keluar para dokter, orang-orang cerdas, para pakar. Di zaman Rasulullah SAW semua di masjid. Lihat Ashabus Suffah di Masjid Nabawi, keluarlah Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan masjid itu dijadikan tempat menampung orang-orang susah. Jadi kalau Nabi SAW hendak membantu orang-orang susah, maka Rasul akan membagi-bagikan infak dan sedekah itu dari masjid. Bahkan datang dari mana-mana fuqara wal masakin, kemudian dari masjidlah Nabi SAW menyebarkan infak dan sedekah. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid itu dijadikan tempat ukhuwah, tempat merapatkan hati supaya hati satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saling bersaudara. Makanya ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, tempatnya di masjid. Rasul mempersaudarakan kemudian orang-orang Muhajirin, salah satunya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi umpamanya, itu di masjid, tempat mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Dan lebih daripada itu, kekuatan kaum muslimin itu ada di masjid. Terkadang Rasul mengajarkan peperangan itu di masjid, strategis perang itu di masjid. Jadi masjid ini sumber kekuatan bagi kaum muslimin sebenarnya, sehingga ketika masjid itu penuh, maka akan gentar hati orang-orang kafir. Tapi kalau masjid kosong, maka akan ciut hati kita kaum muslimin dan akan kuat hati orang-orang kafir. Oleh karena itulah maka jadikan masjid tempat kekuatan untuk menata kekuatan melawan orang-orang yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara sekilas tentang sejarah masjid dan sedikit faedah kenapa Islam sangat menganjurkan untuk membangun masjid. Karena saking mulianya masjid, sampai-sampai Rasul mengatakan, barang siapa yang membangun masjid di bumi, Allah bangunkan satu istana di surga. Saking mulianya masjid, sampai-sampai Nabi SAW menyuruh masuk masjid saja baca doa, keluar masjid saja ada doanya. Saking mulianya masjid, orang masuk masjid saja dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Saking mulianya masjid, orang yang berjalan ke masjid saja 1 langkah dihapuskan dosa, dan 1 langkah diberikan pahala. Bahkan saking mulianya masjid, Nabi SAW menghabar gembirakan kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan di waktu subuh, basyaril masa'ina fi dhalam, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan subuh fajar, bagi mereka surga. Subhanallah ya. Jadi saking seperti itulah kemuliaan masjid, sehingga banyak adab dan aturan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.